Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari mata kuliah software testing pada ujian akhir semester yang disampaikan oleh saya sendiri, Riki Afrianto, dengan NPM 210211008P. Soalnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan metode pengujian perangkat lunak, yaitu dari A sampai dengan L, ya, mulai dari black box testing, white box testing, unit testing, kemudian system, integration, acceptance, usability, performance, smoke, stress, sanity, dan regression testing. Kemudian soal yang kedua, menurut Anda kenapa aplikasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dirilis? Kemudian soal yang ketiga, yang terakhir, berikan contoh implementasi pengujian perangkat lunak dengan metode black box testing dan white box testing. Aplikasi yang diuji adalah aplikasi yang menjadi tugas masing-masing. Oke, baik, itu adalah 3 soal yang menjadi tanggung jawab ataupun ujian di dalam ujian akhir semester. Selanjutnya langsung kita ke jawaban. Yang pertama yaitu black box testing. Black box testing adalah metode pengujian yang menguji suatu sistem atau aplikasi tanpa mengetahui bagaimana cara kerjanya. Tester hanya memfokuskan pada input dan output tanpa memperhatikan proses internal yang terjadi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi black box testing biasanya dilakukan pada tahap akhir dalam proses pengembangan perangkat lunak. Kemudian yang kedua, white box testing. White box testing ini adalah metode pengujian perangkat lunak yang memfokuskan pada tes dari sisi internal sistem atau aplikasi. Tester memiliki akses dan pengetahuan tentang bagaimana sistem atau aplikasi bekerja dan dapat memverifikasi setiap bagian dari kode program. Tujuannya adalah untuk menguji keamanan, efisiensi, dan validitas dari setiap bagian dari sistem atau pengguna atau aplikasi. White box testing biasanya dilakukan selama tahap pengembangan perangkat lunak untuk memastikan bahwa kode program bekerja sebagaimana mestinya dan memenuhi spesifikasi yang ditentukan. Kemudian yang berikutnya, unit testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang memfokuskan pada tes dari unit atau komponen terkecil dari sistem atau aplikasi. Unit ini bisa berupa fungsi, metode, atau modul program. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap unit dari sistem atau aplikasi berfungsi dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi. Unit testing dilakukan selama tahap pengembangan perangkat lunak sebagai bagian dari proses continuous integration dan continuous deployment. Unit testing membantu menentukan dan memperbaiki bug sejak dini hingga mempermudah proses debugging dan mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Yang berikutnya, sistem testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang memfokuskan pada tes dari sistem sebagai keseluruhan. Ini melibatkan pengujian komponen dan interaksi antar komponen untuk memastikan bahwa sistem bekerja dengan benar dan sesuai dengan spesifikasi. Tujuannya adalah untuk memvalidasi bahwa sistem memenuhi kebutuhan pengguna dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam lingkungan nyata. Sistem testing biasanya dilakukan pada akhir tahap pengembangan perangkat lunak sebelum diluncurkan ke pasar. Sistem testing bertujuan untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi siap digunakan secara luas dan dapat melakukan tugas yang ditentukan dengan benar. Yang berikutnya, integration testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang memfokuskan pada tes interaksi antar komponen atau sistem yang terintegrasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap komponen bekerja dengan baik bersama dan membentuk sistem yang konsisten dan berfungsi sebagaimana mestinya. Integration testing biasanya dilakukan setelah unit testing dan sebelum
sistem testing. Nah, integration testing membantu menemukan dan memperbaiki bug dan kesalahan yang mungkin terjadi saat komponen bekerja. Untuk ini juga memastikan bahwa integrasi antar komponen sesuai dengan spesifikasi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Yang berikutnya adalah acceptance testing. Adalah metode pengujian perangkat lunak yang fokuskan pada validasi sistem atau aplikasi oleh pengguna atau pembeli potensial. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi memenuhi spesifikasi dan kebutuhan yang ditentukan dan sesuai dengan harapan pengguna. Acceptance testing dilakukan pada akhir tahap pengembangan perangkat lunak dan biasanya dilakukan oleh pengguna atau pihak yang berkepentingan langsung, ya. Hasil dari acceptance testing akan menentukan apakah sistem atau aplikasi diterima atau ditolak dan apakah siap untuk diluncurkan pasar atau memerlukan perbaikan. Yang berikutnya usability. Usability testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang fokuskan pada tes kemudahan penggunaan sistem atau aplikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi mudah digunakan dan memenuhi harapan pengguna dalam hal interaksi, navigasi, dan desain antarmuka. Usability testing biasanya dilakukan dengan melibatkan pengguna potensial atau tester untuk melakukan tugas-tugas spesifik pada sistem atau aplikasi dan memberikan umpan balik tentang kinerja dan kemudahan penggunaan. Hasil usability testing digunakan untuk memperbaiki sistem atau aplikasi dan memastikan bahwa sesuai dengan harapan. Yang berikutnya adalah performance testing, adalah pengujian perangkat lunak yang memfokuskan pada tes kinerja. Tes kinerja sistem atau aplikasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi kinerja dengan cepat, stabil, dan efisien sesuai dengan spesifikasi dan harapan pengguna. Performance testing dilakukan dengan melibatkan beban atau tes kinerja yang berulang dan intensif pada sistem atau aplikasi untuk menilai kinerja dalam situasi yang sesuai dengan nyata. Tipe-tipe pengujian kinerja termasuk pengujian beban, pengujian skalabilitas, pengujian latensi, dan pengujian stabilitas. Hasil dari performance testing digunakan untuk memperbaiki sistem atau aplikasi dan memastikan bahwa sesuai dengan harapan pengguna dan memenuhi spesifikasi kinerja. Yang berikutnya, smoke testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang fokuskan pada tes dasar sistem atau aplikasi untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi utama masih bekerja dengan baik setelah perubahan atau pembaruan. Tujuan adalah untuk menentukan apakah sistem aplikasi layak untuk dilanjutkan dengan pengujian lebih lanjut atau memerlukan perbaikan sebelum melanjutkan. Smoke testing biasanya dilakukan setelah kompilasi atau pembaruan perangkat lunak yang melibatkan tes dasar seperti memastikan bahwa layar login bekerja, menjalankan beberapa tugas dasar, dan memastikan bahwa respon sistem itu baik. Jika sistem atau aplikasi lulus smoke testing, tester biasa bisa melanjutkan dengan pengujian lebih lanjut. Oke, yang berikutnya adalah stress testing. Stress testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang memfokuskan pada tes performa sistem atau aplikasi saat beroperasi di bawah beban yang sangat tinggi dan berlebihan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi masih bekerja dengan baik dan stabil saat menghadapi situasi yang tidak biasa atau ekstrim. Stress testing dilakukan dengan menciptakan beban atau tingkat aktivitas yang berlebihan pada sistem atau aplikasi dan memantau performa dan stabilitasnya. Tipe-tipe pengujian stres termasuk pengujian kapasitas, pengujian beban tinggi, dan pengujian recovery. Hasil dari stress testing digunakan untuk memperbaiki sistem atau aplikasi dan memastikan bahwa sesuai dengan harapan pengguna dan mampu mengatasi situasi yang ekstrim. Kemudian yang berikutnya adalah sanity testing. Sanity testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang fokuskan pada tes dasar dan singkat sistem atau aplikasi untuk memastikan bahwa fungsi-fungsi utama masih bekerja dengan baik setelah perubahan atau pembaruan. Tujuannya untuk memastikan bahwa sistem atau aplikasi belum rusak oleh perubahan terakhir
dan masih layak untuk dilanjutkan dengan pengujian lebih lanjut. Sanity testing biasanya dilakukan setelah pembaruan kecil atau pembaruan pada perangkat lunak dan melibatkan tes dasar seperti memastikan bahwa layar login bekerja, menjalankan beberapa tes dasar, dan memastikan bahwa respon itu sistem baik. Jika sistem atau aplikasi lulus sanity testing, tester bisa melanjutkan dengan pengujian yang lebih lanjut. Kemudian yang berikutnya dan terakhir, regression testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang memfokuskan pada tes ulang bagian sistem atau aplikasi yang sudah diterima atau sudah berfungsi dengan baik untuk memastikan bahwa perubahan atau pembaruan baru tidak mempengaruhi kinerja atau fungsi sistem atau aplikasi secara negatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan atau pembaruan tidak mempengaruhi kinerja atau fungsi sistem atau aplikasi yang sudah diterima. Regression testing melibatkan tes ulang pada bagian-bagian spesifik dari sistem atau aplikasi yang mungkin terpengaruh oleh perubahan atau pembaruan baru. Jika sistem atau aplikasi lulus regression testing, tester bisa memastikan bahwa perubahan atau pembaruan tidak mempengaruhi kinerja atau fungsi sistem atau aplikasi itu sudah bisa diterima. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yaitu menurut Anda kenapa aplikasi yang telah dikembangkan perlu dilakukan pengujian terlebih dahulu sebelum dirilis? Jawaban dari saya adalah pengujian itu adalah bagian penting dari proses pengembangan aplikasi dan membantu memastikan bahwa aplikasi dirilis dengan kualitas dan kinerja yang baik, memenuhi harapan pengguna, dan aman untuk digunakan. Jadi secara garis besarnya, jika tanpa pengujian maka aplikasi itu masih bahan mentah. Ketika kita sudah lemparkan atau kita rilis atau kita launching namun belum dilakukan pengujian, maka itu kita bisa dipastikan bahwa aplikasi itu gagal diproduksi karena belum pernah kita lakukan pengujian. Kemudian yang berikutnya adalah berikan contoh implementasi pengujian perangkat lunak dengan metode black box testing dan white box testing. Ya, aplikasi yang diuji adalah aplikasi yang menjadi tugas masing-masing. Dalam hal ini saya akan mengangkat aplikasi itu eClassroom. Kita akan uji coba menggunakan metode black box testing dan juga white box testing. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya. Ini sebelumnya saya sudah mengaktifkan kontrol panelnya terlebih dahulu ya. Sini exam ini sudah aktif, Apache dan MySQL-nya. Kemudian saya juga sudah melakukan pembuatan database di sini. Ini eClassroom dan ini tampilan aplikasinya. Di sini ya, alamatnya adalah localhost. Kemudian saya menggunakan port ya. Jadi hal ini terjadi tidak menggunakan localhost saja, namun harus ada penambahan port 8080. Hal ini saya lakukan karena jika tidak dirubah ini terjadi error karena adanya konflik localhost. Jadi saya harus memberikan port tambahan. Jadi ada di sini. Kemudian saya letakkan di eClassroom di dalam htdocs. Nah, di sini. Di eClassroom sini ya. Dalam exam htdocs. Oke. Dan tampilan aplikasinya kita refresh terlebih dahulu. Nah, kita akan coba masuk menggunakan admin. Ya, di sini ada levelnya. Ini ada admin, kemudian admin. Kita masukkan, kita pilih levelnya admin. Kita login terlebih dahulu. Nah, ini sudah masuk di sini ya. Artinya aplikasi berjalan dengan baik dengan sambutan ataupun kunci suksesnya. Sukses login itu adalah selamat datang di eClassroom SMKN 1 Indonesia Raya. Ini saya contohkan saja ya, SMK 1 Indonesia Raya. Nanti kita akan coba ubah nama sekolah dan lain-lainnya. Oke, baik, bagian-bagian yang ada di sini.